Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan derap langkah kita ke masjid ini
merupakan bentuk syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang di antara ciri pesan Rasul itu adalah sering disebut min jawami'il kalim. Kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang singkat, padat, tetapi penuh dengan makna. Maka di antara pesan yang Rasul ajarkan kepada kita adalah pesan tentang pentingnya kejujuran dan bahayanya kebohongan. Di dalam hadis yang diterima oleh Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban." Sabda Nabi, "Alaikum bis-sidqi." Kalian wajib berlaku jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan yang paripurna. Kebaikan yang menyeluruh. Albir itu bukan baik sekedar baik. Tapi albir itu adalah kebaikan yang meliputi berbagai aspek. Baik itu aspek akidahnya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya. Maka segala kebaikan itu akan dimulai dari mana? Pangkalnya adalah kejujuran. Dan kejujuran ini harus menjadi kebiasaan. Wala yazalur rajulu yasduq, dan seseorang akan berlaku jujur, akan berkata jujur, wa yataharras sidqa, dan dia membiasakan berlaku jujur. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sampai dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jadi sampai kejujuran itu menjadi stempel yang menempel kepada diri seseorang. Sebagian Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum beliau diutus menjadi Rasul, terkenal di kalangan Arab ketika itu adalah orang yang jujur dengan julukan Al-Amin, dengan julukan As-Siddiq, orang yang jujur, dan tidak pernah orang-orang merasa dibohongi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga melarang, wa iyyakum wal kazib, jauhi oleh kalian al-kazib, dusta, bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kazib, bohong itu akan membawa kepada fujur. Fujur itu adalah kerusakan. Fujur itu dosa. Jadi kalau albirru itu ismun jami'un likullil khair. Albirru itu adalah sebagaimana kata Ar-Raghib Al-Asfahani, adalah satu nama yang mencakup seluruh aspek kebaikan. Maka kebalikannya adalah al-fujur. Al-fujur itu adalah ismun jami'un likulli syarrin. Satu nama yang mencakup seluruh kerusakan, seluruh kejelekan. Itu adalah dibahasakan dengan al-fujur. Dan itu diawali dari mana? Berpangkal dari mana? Dari kebohongan. Makanya kata Nabi, iyyakum wal kazib, jauhi bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu membawa kepada kerusakan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan fujur itu akan membawa kepada neraka. Sebagaimana engkau dituntut untuk membiasakan jujur, maka engkau dituntut jangan membiasakan bohong. Kenapa? Jangan sampai bohong itu menjadi cap dan stempel pada diri kamu. Makanya Nabi mengatakan, wala yazalul rajulu yakzib, kalau ada seseorang dia terus berbohong, wa yataharral kadzib, dan dia terus membiasakan berperilaku bohong, maka kata Nabi, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga dicatat oleh Allah sebagai orang yang pendusta. Dan kalau itu sudah menjadi stempel yang menempel kepada diri seseorang, maka itu adalah sangat bahaya sekali. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan yang sangat sederhana. Seperti singkat, kalian harus jujur,
kalian tidak boleh bohong. Tetapi kalau kita renungkan, maka seluruh kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak mungkin itu terjadi kalau tidak diawali oleh kejujuran. Dan segala kerusakan yang menimpa kepada kita, baik diri pribadi ataupun lingkungan kita, bahkan bangsa dan negara, itu biasanya hampir dipastikan kalau dimulai oleh kebohongan. Maka kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci keberesan segala urusan itu adalah sejauh mana kita menjaga kejujuran tersebut. Iyyakum wal kazib, dan sejauh mana kita menghindari kebohongan tersebut. Bohong dan jujur ini adalah dua sisi dari satu mata uang. Membiasakan jujur dan meninggalkan bohong itu adalah dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin berperilaku jujur, kuncinya adalah tinggalkan bohong. Kalau kita ingin tidak jujur, ya tinggal berbohong. Dan itulah yang membawa kerusakan bagi kita. Inilah hadirin waktu iman, maka sesungguhnya sekarang, kalau boleh kita mengatakan, yang menjadi barang langka di tengah masyarakat itu sebetulnya bukan sembako. Yang menjadi barang langka di tengah masyarakat itu sebetulnya mungkin bukan finansial. Tetapi yang menjadi barang langka di tengah masyarakat itu adalah kejujuran. Sebagaimana yang menjadi barang yang mungkin sudah menjadi wajar dan terbiasa kita temui sehari-hari, bahkan kita lakukan, itu adalah kebohongan. Maka kalau ingin kita hidup ini damai, tentram, saya berani mengatakan, kalau setengah kebohongan dalam kehidupan itu ini demi kebaikan, justru itu adalah menutupi kerusakan itu sendiri, menutupi kesalahan itu sendiri, menutupi kebohongan itu sendiri dengan kebohongan lain. Maka kalau kita telusuri di dalam hadis-hadis, kita akan menemukan kapan bohong itu diperbolehkan. Pertama, kita mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Kata Nabi, lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong dalam hidupnya kecuali 3 kali. Kalau kita sehari berapa kali? Hitung aja dari tadi pagi sampai sekarang. Jujur, nggak sabar kali nggak bohong. Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya tidak berbohong kecuali 3 kali. Bohong yang mana? Yang pertama, 2 bohong, kata Nabi, sintaini minhunna fi dzatillahi azza wa jalla. 2 bohong ini berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan ilahiyah. Yaitu kapan? Ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya, oleh Raja Namrud dan pengikutnya untuk sama-sama melaksanakan upacara peribadatan, penyembahan kepada dewa-dewa, pemujaan kepada dewa-dewa di pantai. Nabi Ibrahim berbohong, dia mengatakan, inni saqim, saya sedang sakit, padahal sehat. Padahal sehat. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak ikut. Nah, jadi bohong pertama Nabi Ibrahim itu adalah bohong ketika diajak untuk berbuat dosa, untuk berbuat kemusyrikan. Kemudian Nabi mengatakan, saya sakit. Orang kadang-kadang diajak ngaji hoream, itu damang, pada hagri, pada cagur. Nah, ternyata Nabi Ibrahim itu diajak untuk berbuat dosa. Kemudian dia katakan, saya sedang sakit. Dan ketika orang-orang pergi ke pantai untuk melakukan upacara keagamaan, persembahan kepada ilah, kepada dewa, Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala-berhala berkumpul. Kemudian satu-satu berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kecuali berhala yang paling besar. Setelah selesai, lalu kampaknya digantungkan di berhala yang paling besar. Orang-orang pulang dari peribadatan mereka, upacara mereka, masuk ke tempat Tuhan-Tuhan mereka, ternyata sudah hancur semua berhala-berhalanya, kecuali yang besar dan menggantung di lehernya itu adalah kampak. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, ini mau tidak akan siapa lagi, ini pasti Ibrahim. Lalu Ibrahim mengatakan ketika itu berbohong yang kedua. Apa Nabi Ibrahim mengatakan? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala ini. Tapi yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah ini yang paling besar. Nabi berbohong. Kenapa? Karena yang menghancurkannya itu adalah Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim bertujuan untuk mengajak mereka berpikir bagaimana mungkin
dia menghancurkan. Dan kalau dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menghancurkan, tidak bisa menciptakan, bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan yang kalian sembah? Nabi Ibrahim berbohong, tapi berbohongnya adalah untuk kebaikan, menunjukkan kebatilan. Dan bohong yang ketiga Nabi Ibrahim itu adalah ketika Nabi Ibrahim tiba di Mesir. Kemudian di Mesir ketika itu ada seorang raja yang sangat kejam, yang sangat keji. Dan kebiasaan raja itu tidak sangat suka wanita, tidak bisa melihat wanita cantik kecuali meminta pengikutnya atau meminta pengawalnya agar wanita tersebut didatangkan untuk dimilikinya. Nabi Ibrahim datang bersama istrinya Siti Sarah. Dan Siti Sarah itu disebutkan sebagai wanita tercantik saat itu. Kemudian faqila inna hahuna rajulan ma'ahu imra'atun min ahsanin nas. Disampaikanlah kepada raja tersebut bahwa ada seorang laki-laki membawa seorang perempuan dan dia itu paling cantik perempuan itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, "Ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairuk." Tidak ada di muka bumi ini yang beriman kecuali aku dengan engkau. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah di Mesir ketika itu. Karena ada yang beriman selain Sarah dan Ibrahim, yaitu Nabi Lut. Di zaman itu sudah ada Nabi Lut. Lalu kata Nabi Ibrahim, "Wa inna hadza sa'alani." Orang ini bertanya kepadaku, "Siapa engkau?" Maka aku menjawab, "Ukhti fala tukazzibini." Aku menjawab, "Engkau adalah saudariku, maka jangan engkau bohongkan aku." Dan Nabi Ibrahim ketika itu berargumen, beralasan ketika menyebut ukhti itu adalah ukhti fid din, bahwa ukhti saudariku dalam agama. Padahal dia istrinya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia adalah saudarinya. Kenapa? Kalau dia mengaku istrinya tetap akan ditangkap, bahkan Nabi Ibrahimnya juga akan dihukum. Dan Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku. Kemudian kata Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah, "Jangan engkau bohongkan nanti. Mengakulah dan berdoalah kepada Allah agar dia tidak menyakitimu. Dan selama engkau di sana, aku akan berdoa agar dia tidak menyakitimu." Lalu singkat cerita, hadisnya cukup panjang, saya jelaskan saja. Kemudian Siti Sarah dibawalah oleh raja tersebut. Dihadapkanlah kepada raja. Setiap raja mau menyentuh Siti Sarah, tangannya tiba-tiba kaku. Kemudian mau menyentuh kedua kali, tangannya kaku, bahkan lebih keras. Mau menyentuh ketiga kali, tangannya kaku, lebih keras lagi. Kemudian raja tersebut memanggil para pengawalnya, "Ke sini, kamu bukan membawa orang, ini setan." Dan Nabi Ibrahim ketika itu tidak jauh dari tempat itu. Kemudian Nabi Ibrahim terus sholat dan berdoa. Selesai itu kemudian Siti Sarah dipulangkan dan diberi hadiah seorang pembantu bernama Hajar. Jadi Siti Sarah itu sangat cantik, buktinya raja tertarik. Sementara Siti Hajar itu tidak terlalu cantik. Buktinya apa? Dia seorang budak dan dihadiahkan. Lalu pergilah Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya kepada Siti Sarah, "Bagaimana kabarmu?" Sambil berisyarat, kata Siti Sarah, "Laqad raddallahu kaidal kafirin." Allah telah membalas tipu daya orang-orang kafir. Hadirin waktu iman, inilah bohong untuk kebaikan. Jadi kalau kita selama ini mengatakan, "Da urang mah bohong teh jang kahadean," sama enggak dengan bohongnya Nabi Ibrahim? Tinggal tanya saja. Jangan sampai kita mengatakan bohong untuk kebaikan, tapi justru untuk kejelekan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin waktu iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memberikan patokan kepada kita tentang bohong yang diperbolehkan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Tidak termasuk bohong yang dilarang.
bohong untuk mendamaikan antar dua pihak yang berkonflik. Kemudian dia yaqulu khairan, mengatakan kepada satu pihak kebaikan. Wa yanmi khairan, dan juga membesar-besarkan kebaikan dari dua pihak yang bersengketa tersebut. Maka kalau bohong itu untuk mendamaikan orang yang bertengkar, maka kata Nabi itu tidak termasuk bohong. Ibnu Syihab mengatakan, walam asma yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu kadhibun illa fi salasin. Dan aku tidak mendengar Rasul merukhsahkan, membolehkan bohong yang dilakukan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. Pertama, fil harbi, yaitu bohong ketika perang. Perang itu tipu daya. Maka kalau ada musuh mencari, misalkan pemimpin kita, mencari komandan kita, kemudian kita berbohong kepada dia, itu boleh. Bahkan tidak boleh jujur. Kalau jujur sama saja dengan bunuh diri. Maka kata Ibnu Syihab, yang dibolehkan berbohong itu adalah pertama al-harbu, yaitu ketika perang. Yang kedua wal islahu bainan nas, ketika mendamaikan antar dua pihak yang bersengketa. Kita berbohong kepada pihak satu, membaik-baikan pihak yang kedua. Kita berbohong ke pihak kedua, membaik-baikan pihak pertama. Padahal itu dilebih-lebihkan. Agar apa? Agar damai. Maka itu juga diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha, yaitu ucapan, perbincangan dari seorang suami kepada istrinya dan seorang istri kepada suaminya. Tapi yang ketiga ini jangan disalahpahami. Lain artinya orang menang bohong ke pamajikan. Karena konteks ini adalah bohong untuk menyenangkan hati istri atau istri untuk menyenangkan hati suami. Kalau kita kalau misalkan istri kita masak, masakannya tidak enak, lalu kita katakan enak. Kenapa? Karena kalau kita katakan tidak enak, dia akan marah. Kalau kita katakan tidak enak, dia akan sakit hati. Maka ketika kita berbohong untuk menyenangkan dirinya, itu bohong yang dibolehkan. Kalau kita mengatakan istri kita paling cantik, kan bohong. Ya, tetapi untuk menyenangkan hatinya itu boleh. Hanya sebatas itu. Demikian juga istri kepada suami. Ya, nah hanya sebatas itu. Tetapi bukan berarti berbohong yang justru menyembunyikan kesalahan. Justru berbohong menyembunyikan dosa dan yang lainnya. Inilah hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah bagaimana kita meningkatkan kejujuran di dalam diri kita, di lingkungan kita. Dan kuncinya adalah bagaimana kita meninggalkan kebiasaan berbohong. Dan kalau kita mengatakan berbohong untuk kebaikan, maka ternyata sudah ada contoh dari Nabi Ibrahim dan sudah ada panduan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah dan juga peringatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas kita selaku manusia di muka bumi ini sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.